Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur pada kita datang kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kudrat dan irodatnya kita semua bisa berkumpul dalam pembelajaran syar'i di minggu ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita limpahkan kepada junjungan alam yang memimpin agama Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Ya. Untuk hari ini berapa orang yang tidak hadir? 6 orang. Berapa? 6 orang. Ya, sudah lengkap di agenda. Ilham Maulana, Muhammad Rizki, Mat Soleh, Namba, Ridho, dan Hamdan. Ya, ada yang sakit, izin dan hafal. Oleh karena itu, Bapak tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian tentang kesehatan. Yang hadir hari ini apakah semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semua sehat. Jangan lupa ketika berangkat sekolah, sebelum ke sekolah harus sarapan dulu ya, harus sarapan dulu karena merupakan kekuatan untuk kalian. Ya. Kalau misalkan tidak sempat, harus dibekal ke sekolah. Jadi harus makan di sekolah karena untuk menjaga kesehatan kalian. Terus selain itu, kalau misalkan sakit, jangan memaksakan ke sekolah. Lebih baik di rumah saja. Ya, telepon wali kelas atau ketua kelas tidak masuk karena sakit. Ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini tentang beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak mau bertanya dulu tentang materi yang sudah disampaikan di minggu sebelumnya. Masih ingat? Oke. Minggu sebelumnya Bapak menjelaskan 3 ayat, ya, betul kan? Betul. Ya, yang pertama apa? Quran surat apa? Al-Maidah ayat 5. Ayat berapa? 5. Surat yang kelima ayat 4. Oke, semuanya yang kompak. Isinya tentang apa? Kandungannya tentang apa? Yang terus apa lagi? Yang ketiganya bagus, masih ingat, alhamdulillah ya. Dan yang pertama, kandungan surat Al-Maidah ayat 48 itu Al-Quran sebagai jalan keluar dari setiap masalah ada. Terus taat pada aturan dan baik, bagus. Selanjutnya ayat yang kedua adalah Quran keempat ayat isinya apa? Tentang terus satu lagi
taat kepada ulul ilmi atau pemerintah. Alhamdulillah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terakhir taat kepada ulul amri atau pemerintah. Yang ketiga surat apa? Quran surat Al-Baqarah. Surat ke-9. Ayat berapa? Isinya tentang apa? Terus yang B-nya Orang yang berjalan bersikapan ya, bagus. Jadi untuk yang terakhir itu surat Al-Maidah lebih menekankan kepada etos kerja muslim, dan apalagi satu lagi, orang yang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu, karena malas itu apa? Sifatnya dari setan, sifatnya iblis. Baik, alhamdulillah kalian masih ingat tentang pelajaran di minggu kemarin ya. Baik, untuk materi kali ini Bapak tanya seputar tentang Nabi. Ada yang tahu jumlah Nabi berapa? 20. Nah, Nabi 124.000. Bagus, ada yang masih ingat ya. Kalau yang 25 itu Nabi atau Rasul? Rasul. Yang wajib wajib. Kalau bedanya Nabi dan Rasul ada yang tahu? Bedanya Nabi dan Rasul? Mungkin masih ingat pelajaran di kelas 10 atau ketika kalian SMP? Ya. Coba lagi. Baik. Nanti kita perjelas atau dijelaskan lebih lanjut di materi ini ya. Selanjutnya manfaat dalam pembelajaran tentang beriman kepada Rasul, yaitu selain menambah ilmu ya, kalian itu akan mendapatkan pahala. Karena apa? Karena melaksanakan salah satu kewajiban, yang mana iman kepada Rasul itu termasuk rukun apa? Rukun iman. Yang berapa? Yang keempat. Bagus. Rukun iman ada berapa? Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Allah. Tiga iman kepada Allah. Empat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari. Yang keenam iman kepada yang keempat adalah iman kepada Rasul, dan insya Allah akan Bapak sampaikan di hari ini ya. Selain itu juga, selain kalian mendapatkan ilmu dan pahala, kalian juga bisa mengamalkan sifat-sifat dari para Rasul. Salah satunya sifat apa yang wajib? Pertama, sifat wajib bagi Rasul artinya apa? Benar atau jujur. Nah, itu kalian bisa diamalkan, itu salah satunya. Kalian bersifat jujur, bersifat benar dalam segala sesuatu, dalam tingkah laku kalian harus benar, harus jujur, tanpa ada kebohongan sedikit pun. Nanti kita bahas di kedepannya ya. Selanjutnya, nanti apabila materi ini dikerjakan dengan baik atau sungguh-sungguh oleh kalian, ya manfaatnya luar biasa. Jadi kalian atau diharapkan bisa memahami dan menjelaskan tentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah untuk beriman kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah untuk tujuannya ini bisa perhatikan semua ke depan. Tujuan pembelajaran kali ini ya, Bapak akan bacakan, semuanya harap diperhatikan. Yang pertama, meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalian itu harus yakin. Yakin itu adanya di mana? Dalam hati ya. Jadi harus diyakini dengan hati, sesuai dengan pengertian iman. Iman secara bahasa dan iman secara istilah. Secara bahasa artinya apa? Iman. Nah, betul. Percaya. Kalau secara bahasa tadi yang di awal diyakini dengan
hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan bagus, diamalkan dengan anggota badan. Yang kedua, menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya karena kita manusia itu sebagai makhluk manusia itu sosial ya, yang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Yang ketiga, mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah materi dibahas oleh Bapak, alangkah baiknya langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang keempat, menyebutkan arti iman kepada Rasul. Nanti ada dibahas selanjutnya menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Dalil itu ada dua, nakli dan akli. Dan itu perbedaannya nakli dan akli. Tahu? Akli itu secara akal, ya. Jadi secara pola pikir manusia. Kalau nakli itu secara Al-Qur'an dan hadis. Nah, sip, bagus. Selanjutnya menjelaskan makna iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Lanjut menyimpulkan, nah nanti ada kesimpulan, menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada Rasulullah dengan perilaku saling tolong menolong. Kembali tadi ya, bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial yang memerlukan pertolongan orang lain. Terus selanjutnya menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah dan manfaat kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala dengan perilaku saling tolong menolong. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Selanjutnya ini adalah kompetensi inti, ya, sesuai dengan kurkilas kurikulum 2013. Kalian masih kurkilas, sedangkan kelas 10 yang sekarang kurikulumnya sudah berbeda. Ada yang tahu kurikulum apa? Kurikulum Merdeka atau kurikulum prototype, ya. Kalau kalian kelas 11 dan 12 masih kurikulum 2013. Jadi setiap kurikulum 2013 ada KI dan KD. KI artinya apa? Itu kompetensi inti. Kalau KD kompetensi dasar. Untuk KI-nya atau kompetensi inti ada di depan, nanti Bapak share karena untuk mempersingkat waktu bisa dibaca sendiri materinya. Ya. Untuk ini KD-nya ya. KD itu apa? Kompetensi dasar dan indikator, ya. Kompetensi tadi kan kompetensi apa yang pertama? Inti. Yang kedua ini KD-nya kompetensi dasar, dan yang ketiga ini apa? Indikator dalam pembelajaran kita kali ini, ya. Mudah-mudahan dipahami. Nanti filenya Bapak share dan kalian harap untuk dibaca, ya. Oke. Baik, selanjutnya ya pertanyaan lagi dari Bapak. Apakah ada yang tahu dalil-dalil tentang Rasul menurut Quran dan hadis? Ada yang tahu? Belum tahu? Ya nanti kita bahas, ya. Insya Allah kita bahas. Oke, baik. Selanjutnya KKM. KKM artinya apa? Untuk nilai kelulusan, ya. Untuk KKM PAI, ya, seluruhnya semua mata pelajaran itu sama berapa? 75. Jadi Bapak harapkan kalian nilainya lebih dari 75. Kalau misalkan pas, walaupun itu baik lulus, tapi Bapak harapkan lebih dari itu, ya. Jadi kalau misalkan nilainya kurang dari 75, segera hubungi Bapak untuk memperbaiki. Selanjutnya nanti akan Bapak kelompokkan, yang mana kelompok tersebut sudah dibentuk sebelumnya,
dan yang merupakan kelompok PAI permanen ya. Jadi selama kita belajar PAI semester 1 dan sampai semester 2 kalian kelompoknya ini ya. Kelompok 1 Ketua Dimas, kelompok 2 Ketua Muhammad Rizki, kelompok 3 Ketua Ade Fajar, kelompok 4 Ketuanya Deni Jihad, dan kelompok 5 Ketuanya Falah. Ketika Bapak suruh atau instruksikan kalian berkelompok, langsung kita tetapkan kalian berkelompok. Ya, mudah-mudahan ingat ya, ini kelompok yang sudah dibentuk kemarin, kita adakan saja kelompok. Baik, dalam pembukaan kali ini Bapak terakhir menjelaskan tentang mekanisme pembelajaran. Jadi mekanismenya seperti ini, nanti Bapak menjelaskan materi, kalian mendengarkan dengan teliti dengan baik dan catat apa yang perlu ya. Selanjutnya kalian itu berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibuat, dan terakhir bertanya jika ada materi yang belum dimengerti. Baik, paham semua? Paham. Baik, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya sesuai instruksi tadi yang Bapak katakan, kelompok sudah dibentuk. Sebelumnya sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, lanjut kelompok. anak-anakku sekalian sudah berkumpul semua ya, sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Baik, untuk tugasnya kalian perhatikan ke depan. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini untuk kelompok 1. Ya, gambar apakah ini? Nanti oleh kalian dideskripsikan dan oleh satu orang dijelaskan. Gambar ini adalah gambar apa? Ya, jelaskan. Paham kelompok 1? Ya. Selanjutnya kelompok 2. Nah, ini gambarnya. Ya, gambar apa? Dan nanti dideskripsikan. Oke, kelompok 2 paham ya? Paham. Ini kelompok 3. Gambar apa? Nanti dideskripsikan. Paham kelompok 3? Paham. Ini untuk kelompok 4. Gambar apa? Nanti dideskripsikan. Ya, kelompok 4 paham? Paham. Dan yang terakhir ini untuk kelompok 5. Gambar apa, foto apa, nanti dijelaskan, dideskripsikan. Kelompok 5, paham? Paham. Jadi,
Selanjutnya setelah kalian melihat foto atau gambar yang ditampilkan di depan, jangan lupa pahami gambarnya apa dan nanti dideskripsikan, dijelaskan, dan kelompok yang lain memperhatikan. Ya, selanjutnya kalian mengamati dan menulis materinya sudah Bapak share di grup yang merupakan e-book ya atau elektronik book ya, yang berbentuk PDF hanya 9 lembar ya. Kalian nanti baca-baca ya, dan terus ada dalil-dalil Al-Quran yang mana dalil tersebut menjelaskan tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian beri tajwid ya. Untuk tajwidnya nanti akan Bapak tanya per kelompok, masing-masing harus bisa menjawab ya. Paham semua? Baik, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendeskripsikan gambar tadi. Yang kedua, memberikan tajwid tentang dalil Al-Quran. Dalilnya sudah Bapak share di grup. Silakan dimulai dari sekarang. 5 menit ya. Oke. Jangan lupa deskripsinya. Tadi yang sudah ditampilkan di depan. Nanti satu orang yang mendeskripsikan kata-kata tadi, suara yang lantang yang keras. Tapi lebih baik ke depan supaya kedengaran ya. Mic-nya kan terlalu jauh kalau di situ. Tiga menit lagi ya untuk waktu diskusinya. Nanti Bapak akan menjelaskan lebih lanjut.
Baik anak-anakku sekalian, waktu diskusi sudah cukup ya. Sekarang saatnya pendengaran dari Bapak, semuanya menghadap ke depan untuk penjelasan tentang bagaimana kepada Rasulullah. Yang pertama, dalil dalam Al-Quran tentang beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada pada surat apa? Bisa dilihat di surat An-Nisa, surat berapa? Ayat 136. Baik, semuanya baca. Bapak terlebih dahulu, setelah Bapak baca, semuanya mengikuti dengan tertib, disertai dengan makhraj dan tajwidnya yang benar. Siap ya? Kita baca Al-Quran bersama-sama. Bapak dulu, dilanjutkan oleh kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi
ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا واليوم الآخر فقد ضل بعيدا صدق الله العظيم. Itu adalah dalil dalam Al-Quran tentang beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah pernah dijelaskan dalil dalam Al-Quran itu disebut dalil apa? Dalil itu dalil nakli ya. Kalau dalil secara akal disebut dalil apa? Akli ya. Bagus, nasihat, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi ilmu. Yang namanya ilmu kan ketika ditanya langsung bisa menjawab dengan yakin ya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Baik, untuk artinya tadi sudah kita baca, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua bisa mengamalkan dengan salah satunya membaca Al-Quran harus dengan apa? Dengan tajwid ya. Karena kalau tanpa tajwid, membaca Al-Quran tanpa tajwid akan apa? Berdosa ya. Karena dalam Al-Quran warattilil Qur'ana tartila, artinya apa? Dan bacalah Al-Quran dengan apa? Tartil. Maksudnya tartil itu sesuai dengan ilmu tajwidnya. Baik, artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya atau Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang syukur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Nah, ini salah satu dalil tentang beriman kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SWT. Selanjutnya ini dalil dalam hadis tentang beriman kepada Rasul Allah SWT. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman badizan linnasi id atahu rajulun yamsi faqala ya Rasulullah mal imanu qala imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'minuna bil ba'thil akhir. Nah, ini artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada bersama orang-orang. Lalu datanglah seorang laki-laki dengan berjalan kaki lantas bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Ayat itu apa artinya? Hadis riwayat Bukhari. Siapa? Imam Bukhari ya, yang meriwayatkan hadis tersebut. Nomor 4404 ya. Ini merupakan dalil nakli tentang beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertiannya ya. Jadi iman kepada Rasul berarti meyakini. Yakin dengan apa? Tadi dengan apa yakinnya? Dengan meyakini dengan hati, meyakini sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tugasnya yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Jalan yang benar itu diumpamakan apa? Dalam surat Al-Fatihah. Jalan yang benar itu jalan yang lurus. Apa caranya? Shiratal mustaqim. Selanjutnya pengertian Nabi. Ya. Ini pengertian Nabi dan Rasul. Yang pertama pengertian Nabi. Nabi itu laki-laki perempuan.
Jadi semua nabi, semua rasul, semuanya laki-laki, tidak ada perempuan. Jadi kalau ada paham yang mengatakan bahwa ada perempuan seorang nabi, maka bisa dipastikan paham tersebut paham apa ya? Yang sesat, ya, yang salah. Manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Wahyu melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah itu jadi nabi itu untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan kepada umatnya. Gitu. Jadi nabi itu tidak mempunyai umat, hanya untuk diri sendiri. Terus yang kedua, Rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya, ya sama seperti Nabi diberikan wahyu oleh Allah melalui siapa? Malaikat Jibril. Nah, ini bedanya, ya harus disampaikan, wajib disampaikan kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Jadi intinya Nabi dan Rasul itu perbedaannya ya dari apa? Dari menyampaikan wahyu. Kalau Rasul itu diwajibkan untuk menyampaikan wahyu, dengan kata lain Rasul itu mempunyai umat. Tapi kalau Nabi itu tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya, atau dengan kata lain Nabi itu tidak mempunyai umat. Makanya dari sini ada hikmah yang luar biasa besar. Salah satunya kita itu tidak boleh sudon kepada orang yang pesantren. Misalkan pesantren lama tapi ketika pulang tidak mempunyai murid satupun, nah kawan jangan sudon. Karena apa? Dari sananya, ya jadi maksudnya Nabi juga sama mempunyai diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, Nabi tidak mempunyai umat. Nah begitu kalau misalkan ada orang atau misalkan teman kita atau saudara kita yang pesantren, jauh-jauh pesantren, lama pesantren, ketika pulang pesantren misalkan puluhan tahun tapi tidak mempunyai murid, nah berarti orang tersebut seperti Nabi, ya maksudnya sifatnya ya bukan orang Nabi kalau. Dan kebalikannya kalau misalkan pesantren lama, walaupun maupun lama sebentar, tapi ketika pulang punya murid, nah berarti sifatnya seperti apa? Rasul. Jadi mempunyai umat dan mempunyai murid. Kalau tadi yang pulang pesantren. Baik, selanjutnya, nah ini tadi awal Bapak sudah bertanya jumlah Nabi dan Rasul. Pertama, jumlah Nabi berapa tadi? Ada yang benar? 124.000. Nah ini ya jumlah yang luar biasa. Nabi itu banyak sekali, 124.000. Ya. Sedangkan Rasul berapa? 25. Nah jumlah keseluruhan Rasul itu yang benar adalah 313 ya. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa jumlah Rasul itu 314. Ada juga yang berpendapat 315. Tapi kebanyakan pendapat yaitu yang ini 313. Pas siapa aja kalau namanya bisa disearching lengkap ya 313 semuanya ada. Kalau misalkan untuk kitabnya ada di kitab Tizan An-Nurari tentang tauhid. Ada di situ nama-nama Nabi yang 313 lengkap ya. Tapi untuk Nabi, untuk Rasul tadi ada ya yang 313 bisa di-searching atau misalnya di kitab Tizan. Nah, tapi kalau Nabi itu Bapak belum menemukan di kitab Bapak dan sebanyak itu ya membuatnya nggak tahu berapa tebalnya berapa senti nggak tahu ya. Tapi untuk Rasul ada. Nah, yang wajib diketahui berapa? Ini yang tadi yang dijawab 25 itu kurang tepat bukan salah. Karena jumlah Rasul yang sebelumnya itu tadi 313, 314 atau 315. Nah, yang wajib diketahui ada 25. Ya, Bapak tanya, kenapa hanya 25 yang wajib diketahui? Alasannya karena terlalu banyak Pak. Oh, benar bisa boleh. Tapi ada yang lebih tepat. Jawabannya apa? Karena yang 25 tersebut ada di dalam Al-Quran. Jadi ke 25 Nabi
semuanya ada dalam Al-Quran yang disebutkan. Ya, jadi yang wajib diketahui hanya 25. Oke. Nah, yang wajib diketahui Nabi Rasul lain, ya, dan terakhir Nabi Muhammad. Bisa kita baca bersama-sama di halaman biasa yang kita bacakan. Bisa? Bisa. Coba suaranya yang pas. Baik. Barang sok. 1, 2, 3. Wajib ya, wajib diketahui. Sedangkan yang namanya wajib artinya apa? Jika dilaksanakan mendapat, jika ditinggalkan mendapat. Jadi jika kalian tidak hafal dosa itu, tapi kalau hafal mendapat pahala karena sudah melaksanakan kewajibannya. Ya, ini ada 24 dan terakhir 25 Nabi Muhammad ya. Artinya apa? Walakhirul khatimul anbiya. Walakhirul artinya yang akhir, khatimul artinya penutup, ya, anbiya para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa itu yang terpilih. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk yang pertama diciptakan tapi terakhir diutus. Paham enggak? Karena kan awal penciptaan seluruh jagat raya ini nurnya siapa? Nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama menciptakan Allah itu menciptakan nur Nabi Muhammad, hanya nurnya, cahayanya. Kata Allah dalam hadis sebelumnya apa? Laula kalau laka, lama, falakul, aplaka. Jadi jika aku tidak menciptakan Nur Muhammad, maka seluruh jagat raya dan alam semesta dari isinya tidak akan diciptakan. Jadi untuk menjawab pertanyaan, yang pertama diciptakan siapa? Misalkan Nabi Adam, kurang tepat. Ya, yang diciptakan pertama adalah Nur Nabi Muhammad. Ya, secara penciptaan yang pertama Nabi Muhammad, tapi diutus terakhir. Ya, tapi untuk secara dohiriyah, jasad yang pertama diciptakan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya, gitu. Jadi Nabi Adam itu kepada Nabi Muhammad sama sebagai bapak, tapi bapaknya secara batin. Nah, untuk secara dohir Nabi Muhammad kepada Nabi Adam secara dohir, ya. Paham kan? Dohir dan batin. Ya. Lanjut. Nah, Nabi dan Rasul yang bergelar ulul azmi. Ada yang tahu artinya ulul azmi? Ya. Artinya apa? Nih, ulul azmi. Gelar yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang memiliki ketambahan luar biasa. Nah, itu artinya ulul itu. Ya, jadi ketambahannya lebih daripada Nabi dan Rasul yang lain. Jadi lebih luar biasa tingkat ketambahannya, tingkat cobaannya oleh Allah diberikan, tingkat kesabarannya, kesetiaannya dan segala macamnya lebih daripada Nabi yang lain. Ada berapa? 45. Ada 5. Pertama siapa? Muhammad. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kelima siapa? Nuh alaihissalam. Ya, jika disingkat jadi apa? Nah, itu. Jadi lebih gampang. Nih, minit. Ya, minit. Ya, jadi lebih gampang kan untuk menghafalnya. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Disingkat jadi minit. Ya. Tapi jangan pakai O, ya.
Jadi sulit nantinya. Mimin bukan. Nah, selanjutnya sifat-sifat bagi Rasul. Sifat wajib ada berapa? Tadi sudah kalian catat ya di materi yang sudah Bapak share. Pertama apa? Artinya benar. Benar atau apa? Atau betul. Yang kedua, artinya dapat dipercaya. Bagus. Yang ketiga, artinya menyampaikan apa? Bagus. Yang keempat, artinya cerdas apa? Jadi mempunyai kecerdasan yang tinggi. Sifat mustahil adalah apa? Dapat yang merupakan kebalikan dari sifat wajib. Ya. Yang pertama apa? Artinya apa? Idib artinya bohong atau dusta. Yang kedua, artinya apa? Tidak dapat dipercaya atau tidak amanah. Ya, tidak dapat dipercaya atau tidak amanah. Yang ketiga apa? Artinya menyembunyikan apa? Menyembunyikan kebenaran. Yang keempat, artinya mustahil Rasul itu bodoh. Bagus, semua sudah tercatat. Terus yang terakhir sifat jaiz. Sifat jaiz artinya apa? Nah, itu sifat mustahil. Saatnya jam terbang dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Baik, lanjutkan sifat jaiz. Artinya apa? Sifat kemanusiaan. Ya, yaitu nah ini al-ardu basyariyah. Artinya apa? Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Seperti lapar, haus, sakit, sedih, senang, bahagia dan sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal. Ini ya sifat jaiz bagi para Rasul. Tapi ingat, walaupun mempunyai sifat jaiz, para nabi, para Rasul itu bukan manusia biasa. Walaupun mempunyai sifat yang sama seperti manusia. Ya, contohnya seperti perbandingannya batu kerikil dengan batu intan permata. Ya. Kalau batu kerikil itu satu serutnya misalkan ada berapa? Sekitar 500.000. Ya. Tapi batu berlian intan permata itu hanya sebesar dari kelingking ya. Ujung dari kelingking itu harganya bisa ratusan juta bahkan miliaran. Nah itu perbedaannya. Ya. Kalau misalkan di depan kelas kalian ada batu kerikil, apakah langsung diambil? Enggak kan? Paling diinjak, kadang dilempar, ya dibiarkan satu begitu saja, tidak ada harganya. Tapi coba kalau batu intan permata misalkan ada kesomeran, apa yang kalian lakukan? Langsung ambil ya, langsung ambil karena nilainya yang sangat luar biasa tinggi. Ya begitu gambaran antara manusia biasa dengan para nabi, para rasul. Ya, walaupun rasul dan nabi dan rasul itu mempunyai sifat yang jaiz tadi, paham ya? Baik, selanjutnya sifat bagi Rasul. Penjelasan lebih lanjut atau tambahan dari sifat Rasul. Jadi Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat selain Rasul. Ya, jadi sifat khusus bagi Rasul apa aja itu? Ismarat Rasul. Artinya apa? Orang yang palsu. Tahu masuk? Bagus. Artinya terlindung dari dosa dan salah. Jadi awas paham kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah, tauhid kita, akidah kita, jangan mempermasalahkan masalah dosa Rasul karena Rasul itu tidak mempunyai dosa.
artinya apa? Dimaksum. Jadi dosanya itu terlindung dari dosa. Jadi tidak melakukan dosa walaupun dilihat dari kacamata dohir itu dosa. Tapi tidak. Contohnya Nabi Adam pertama sampai sarangnya apa? Memakan buah kuli. Sedangkan buah kuli itu dilarang oleh siapa? Oleh Allah. Jangan mendekati buah kuli, jangan mendekati pohon kuli, apalagi memakannya. Ya, tapi apa yang terjadi? Nabi Adam memakan buah kuli dan dikeluarkan dari surga. Nah, itikat kita jangan berpendapat bahwa Nabi Adam itu berdosa. Tidak boleh, ya, karena para nabi dan rasul itu dimaksum. Ya. Termasuk nabi yang lain. Contohnya Nabi Musa dulu pernah menampak seorang langsung meninggal. Mungkin kalian pernah mendengar, ya. Jadi ketika marah Nabi Musa, satu orang itu ditempeleng, ya, langsung waktu itu langsung apa? Meninggal. Ya, jadi jangan dikatakan itu berdosa. Ada lagi Nabi siapa yang anaknya tidak beriman? Nabi. Nah, betul, Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika itu disuruh oleh Allah membuat apa? Perahu kan? Ya, tapi anaknya tidak beriman, tidak ikut ke dalam perahu. Ya, bahkan anaknya itu menentang kepada Nabi Nuh yang salah satu bapaknya sendiri. Nah, apakah Nabi Nuh tidak bisa mendidik anaknya itu berdosa? Tidak, karena Nabi Rasul itu apa? Masuk. Satu lagi, ketika dulu Nabi Ibrahim berbohong kepada ayahnya, apakah bohong itu dosa? Ya, untuk kita dosa, tapi untuk Nabi tidak, karena Nabi dan Rasul itu dimasuk. Ya. Contoh Nabi Ibrahim yang berbohong itu yang mana? Ketika ketika patung-patung kecil hancur, ya, terus tampaknya itu di mana disimpannya? Dikalungkan di patung yang besar. Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud bahwa yang memecahkan, yang menghancurkan patung-patung kecil adalah patung yang besar. Nah, sekilas itu adalah bohong, tapi tidak, karena para Nabi Rasul dimaksum. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim juga ada tekniknya. Jadi tangannya gini, ketika ditanya oleh Raja Namrud siapa yang menghancurkan patung batu, dan jadi tangannya gini, yang menghancurkan patung batu. Nah, ini yang dimaksudnya. Yang menunjuk ke patung yang besar itu. Nah, tapi yang jempol menunjuk ke diri Nabi Ibrahim. Ya, sekilas seperti bohong, tapi dalam hati yang menghancurkan Nabi Ibrahim gitu. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi tidak bohong. Yang kedua apa? Dia bisa Rasul. Artinya apa? Orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka jalankan. Jadi terus mereka bekerja, yaitu para nabi para rasul bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi segala sesuatu, segala perintah yang Allah perintahkan kepada Rasul dilaksanakan oleh Rasul semuanya, ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ilhuwa ila wahyi yuha. Jadi para nabi, para rasul tidak akan bergerak atau tidak akan berbicara tanpa ada perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Malaikat Jibril. Baik, nah selanjutnya tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tugasnya yang pertama Pak, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Mengajak tauhid. Bapak tanya, tauhid itu artinya apa? Itu ada jadi tauhid itu untuk mengesahkan. Jadi Allah itu satu, ya, mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Sifat musyrik itu hukumnya apa? Kalau musyrik jadi apa? Musyrik atau syirik. Jadi keluar dari Islam itu artinya apa? Yang ketiga, memberi kabar gembira. Kabar gembiranya berupa apa? Pahala dan akhirat mendapatkan surga.
dan memberi peringatan kepada orang fakir. Peringatan apa? Berupa dosa dan di akhirat mendapat neraka. Yang keempat, tadi sudah dijelaskan di awal, diserupakan dengan apa? Jalan yang lurus. Apa syaratnya dalam Al-Quran? Jalan yang lurus. Yang kelima, memperhatikan dan menunjukkan wasiat serta mengajarkan kepada mereka maksudnya membersihkan apa? Dari dosa. Yang keenam sebagai hujah bagi manusia. Hujah itu adalah tidak jauh dengan dalil atau argumentasi bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Jadi yang namanya Rasul itu untuk membuktikan kerasulannya itu mempunyai apa? Para Rasul itu keistimewaan itu namanya apa? Keistimewaan Rasul adalah mukjizat. Baik. Nah ini arti dari apa? Dari hujah? Keterangan, alasan, bukti, karena atau dalil atau argumentasi. Itu adalah arti-arti dari hujah. Nah ini yang terakhir, hikmah beriman kepada Rasulullah SWT. Bapak tanya, artinya hikmah apa? Ada itu artinya? Kadang kita berkata sesuatu pasti ada hikmahnya, ya, dalam kebaikan ataupun keburukan atau kejelekan semua ada hikmahnya. Ambil aja hikmahnya. Apa itu hikmah itu? Bisa dikatakan manfaat. Apalagi bisa dijadikan sesuatu yang positif. Ya. Nah ini hikmahnya. Yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Terus terdorong sosial karena manusia makhluk sosial. Yang keempat, bagus. Yang kelima, mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang keenam, hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Baik, untuk materi dari Bapak cukup sekian. Ya, selanjutnya tadi di awal Bapak menanyakan gambar. Di depan ya ada 5 gambar yang mana gambar tersebut harus didiskusikan oleh kalian yang sudah tadi didiskusikan dengan kelompok. Baik, yang pertama kelompok 1 boleh ke depan, bawa bukunya di depan, jelaskan suaranya yang keras. Yang pertama tadi gambarnya kita tampilkan dulu. Baik, siapa namanya? Dimas Sofyan, kelompok 1. Gambar apakah? Apa itu? Gambar apa? Gambar Masjidil Haram. Ya. Coba dideskripsikan. Masjidil Haram adalah sebuah masjid di kota Makkah yang dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid ini juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dan mengajarkan ibadah sholat. Ya, baik, bagus. Sekarang dulu.
kembali ke tempat. Gambar apa? Gambar Masjidil Haram yang merupakan kiblat bagi umat muslim seluruh dunia. Yang mana ini ya? Apa ini? Yang merupakan pusatnya atau pusat kiblat kita. Kalau di Masjidil Haram karena di tengah kiblatnya di sini, jadi mutar ya, semuanya arahnya ke sini ke kiblat. Dan ini merupakan tempat berkumpul seluruh umat Islam sedunia ketika waktu apa? Naik haji atau ketika waktu ada haji. Selain haji apalagi? Tadi ada umroh. Ya. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa pergi ke Masjidil Haram. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kelompok 2 ke depan. Gambar apakah ini? Ya, sip, boleh ke depan. Namanya siapa? Kelompok Yuda Pratama, kelompok berapa? 2. Baik, silakan. Gambar sini adalah gambar dari makam Nabi Muhammad SAW berada dalam Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Dahulu makam Rasulullah SAW adalah kamar beliau dan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum diperluas, makam Nabi Muhammad SAW dulu dinamakan Masjid. Namakan apa? Boleh, baik. Tepuk tangan. Boleh. Bagus ya. Jadi ini pintunya, makamnya ada di dalam. Dulunya kapan? Ya, nah dulunya itu merupakan rumah Nabi Muhammad dan kamarnya, ya tempat tidur Muhammad dan tempat tidur siapa? Istrinya, siapa namanya? Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya. Di dalamnya itu, jadi dulu itu sebelumnya sebelum sekarang diperluas. Sekarang itu merupakan bagian dari Masjid Nabawi. Ya. Nanti akan di gambar selanjutnya. Baik, sekarang kelompok 3. Boleh ke depan. Siapa namanya? Muhammad Fajar Setiawan. Silakan deskripsikan gambar. Gambar ini adalah gambar Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah Masjid Kuba yang didirikan dalam perjalanan hijrah dia dari Makkah ke Madinah. Masjid Nabawi dibangun di tempat unta tunggangan Nabi Muhammad SAW menghentikan perjalanannya dan didirikan sejak waktu pertama Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Ya, baik, bagus, bukan. Jadi ini adalah Masjid Nabawi yang merupakan masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad yang berapa? Yang pertama masjid apa? Yang pertama masjid apa? Kan tadi ada. Nah, setelah masjid Masjidil Haram kan sudah dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi yang dibangun oleh Nabi Muhammad yang pertama Masjid Kuba dan yang kedua Masjid Nabawi ini. Ya. Jadi dulu itu masih kecil ya, sekarang sudah luas. Dan yang tadi makam Nabi Muhammad itu perkiranya ada di sini nih, di kubah hijau ini, yang merupakan bagian dari Masjid Nabawi. Yang disebut apa? Ada yang tahu daerah ini? Disebut Raudhah, ya, daerah makam Nabi Muhammad SAW. Bagus. Sekarang gambar yang keempat. Silakan kalau 4 depan. Siapa namanya? Samsul Ma'arif, kelompok 4. Silakan Samsul dideskripsikan. Ini adalah gambar kubah hijau. Kubah hijau adalah sebuah kubah yang diwarnai dengan hijau yang dibangun di atas makam Nabi Islam Muhammad dan pemimpin Islam pertama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kubah ini berlokasi di sudut tenggara Masjid Nabawi, Masjidnya Rasulullah di Madinah. Kubah ini dicat hijau pada 1837. Bagus, tepuk tangan. Jadi kubah
masjid jauh ini merupakan bagian dari apa tadi? Masjid Nabawi ya, yang mana di bawahnya itu ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak hanya makam Rasul, di situ ada 3 makam. Ya, nanti insya Allah ada video, kita lihat videonya. Yang pertama adalah makam Nabi Muhammad, yang kedua makam siapa? Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga makam Sayyidina Umar. Nah, di sela-sela itu ada tempat kosong. Dan katanya itu untuk Nabi bisa, karena bisa belum meninggal. Sekarang di mana? Ada di langit kan, diangkat oleh Allah. Kerjanya apa? Tidak lain dan tidak bukan hanya beribadah kepada Allah. Kan nanti turun lagi kan Nabi Isa untuk memberantas apa? Dajjal. Ya, untuk memberantas Dajjal. Nah, ketika meninggal kan Nabi Isa katanya dimakamkan di sebelah Nabi Muhammad ya di sini. Wallahu a'lam, maksudnya hanya Allah yang tahu. Dan terakhir, boleh teman namanya siapa? Tadi Muhammad Rizal. Kelompok? Kelompok Iman. Silakan. Dalam riwayatnya Masjid Al-Aqsa tercatat dalam Al-Quran sebagai masjid tempat Nabi Muhammad SAW naik ke langit menerima perintah sholat. Masjid ini terletak di kawasan kota tua Yerusalem. Bagus. Tunjukkan. Boleh duduk. Nah, ini adalah masjid apa? Masjid Al-Aqsa. Di mana letaknya? Di Palestina. Ya. Tadi gambar yang pertama apa? Masjid Al-Aqsa. Dan ini terakhir gambar Masjid Al-Aqsa. Dari kedua masjid tersebut ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu apa? Yaitu Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina. Ya, dari Palestina ya daerah Masjid Aqsa namanya Baitul Maqdis naik ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan apa? Perintah sholat. Jadi untuk perintah sholat Nabi Muhammad langsung dipanggil oleh Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Ya, ketika perintah yang lain melalui malaikat Jibril, tapi untuk sholat langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Karena sholat itu yang paling luar biasa. Ya. Mujizat Nabi Muhammad selain Al-Quran yaitu Isra Mi'raj. Baik, terima kasih anak-anakku yang sudah mendiskusikan Bapak. Selanjutnya tadi dalil dalam Al-Quran yang sudah Bapak jelaskan, mohon untuk ditajwid, kasih tajwid ya. Karena sudah ya tadi ya. Sekarang Bapak tanya. Ya, Bapak tanya tajwidnya. Kelompok 1. Ya. Bapak tanya. Siap ya? Kelompok 1 siap? Yang pertama, ya ayyuhal ladina, yaitu hukumnya apa? Hukum tajwidnya? Majais munfasil. Berapa harokat? 6 harokat. 5 harokat. Terus al-ladina hukumnya apa? Al-ladina bagus. Al-ladina Dinya matobi'i bagus. Terus amanu ahnya mat pada. Terus manunya sama seperti yang tadi jadi pasir. Berapa harokat? 5 harokat. Bagus. Terus ahli amat pada. Ya, berapa harokat ke badan? 2. Bagus. Ya, sekarang kelompok 2. Al-ladina apa hukumnya? Tadi alif lam ya, bagus. Terus al-ladi hukumnya matobi'i. Terus kalau ala sama tadi apa? Matobi'i bagus. Ya, terus kelompok 3. Kalau anjala hukumnya apa? Kelompok 3. Anjala ikhlas, bagus. Ikhlas apakah pakai guna ikhlas? Ya, pakai berapa harokat? 3 harokat. Min sama apa?
Ikhwan sama ikhwan kaki mandi apa? Angkat ya. Kalau masih bagus, mamai. Nah, baik bagus. Kelompok 4. Billahi, maksudnya apa? Hah? Apa? Billahi. Bukan, apa billahi apa? Boleh yang lain boleh bantu? Apa nih? Nah itu, jadi billahi itu punya artinya apa tadi? Dibaca. Dibaca hadis, bagus. Malahnya apa punya? Yang menerangkan, wajib, bagus. Wajib mutasil berapa rakaat? 6 rakaat. Malah yang tinggi, apa punya? Mana Pak? Ada yang tahu berapa lain? Silah, bagus. Silah, masyirah berapa rakaat? 2 rakaat. Baik. Sekarang kelompok 5. Kelompok 5 bentuknya apa? Bagus, jauh. Batin harapin. Kalau ini harapin. Kalau batin itu dikelompokkan ya. Terus yaumil. Sama ya. Akhirnya pada akhirnya takon. Bagus. Alhamdulillah, hampir semuanya memahami tentang tajwid. Baik. Baik. Selanjutnya, setelah Bapak menjelaskan materi dan Bapak bertanya tentang gambar. Sekarang apakah ada pertanyaan? Bagus, ada pertanyaan. Boleh ke depan. Kelompok 2 boleh ke depan. Nih, ada pertanyaan dari kelompok 2. Boleh. Apa pertanyaannya? Izin bertanya Pak, boleh. Apa yang dimaksud dengan izhar komariah dan ada berapa hurufnya? Boleh, boleh duduk. Nah, itu pertanyaannya. Ya, apa yang dimaksud dengan izhar komariah dan ada berapa hurufnya? Ada yang tahu? Izhar komariah? Izhar komariah itu nama lain dari alif lam komariah. Ya, izhar komariah itu nama lain dari alif lam komariah. Kenapa disebut izhar? Artinya izhar apa? Izhar itu jelas. Jadi huruf lamnya jelas karena tadi disukun. Ya. Untuk hurufnya sendiri sama dengan alif lam komariah. Ada berapa? Nanti ada 14. Ada yang tahu apa hurufnya? Kalau dalam koya itu disebutnya ibni ajaka wa fatimah. Nah itu hurufnya ibni ajaka wa fatimah. Jadi ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf yang 14 tadi, maka hukumnya apa? Alif lam komariah atau izhar komariah. Gimana kalau berdua Pak? Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Ya, cepat. Oke, boleh ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 5. Apa pertanyaannya? Yang bertanya Pak, apa yang dimaksud dengan wakaf kaum? Wakaf kaum. Ya. Apa yang dimaksud dengan wakaf kaum? Ada yang tahu? Contohnya gimana wakaf kaum? Kan tadi ada wakaf kaum ada tadi di Al-Quran ketika baca tadi obel. Nah itu wakaf kaum. Wal asar itu wakaf kaum. Wal fajar itu wakaf kaum. Ya. Jadi huruf akhir itu disamarkan suaranya, jangan dihilangkan. Kalau dihilangkan akan mempengaruhi pada makna. Ya, jadi huruf akhirnya itu disebutkan tapi sedikit sama, tidak terlalu keras. Harus disamarkan karena kalau tidak seperti itu kemungkinan hurufnya hilang dan jika hilang maka artinya pun akan berbeda. Ya. Contohnya min qabl, tapi jangan terlalu keras min qabl. Wal fajr. Jadi jangan terlalu keras, wal fajr. Nah,
terlalu keras. Hanya kedengaran oleh kita wal fajr. Wal asr. Benar paham belum bila? Terus ada lagi? Satu lagi? Oke. Boleh kelompok berapa? Satu. Mana? Coba. Apa bedanya alif dan hamzah? Alif dan hamzah. Boleh sama. Duduk. Pertanyaannya, bedanya alif dan hamzah. Ya, ada yang tahu? Alif dan hamzah bedanya? Jadi kalau alif itu fungsinya untuk mad, tapi kalau hamzah itu bisa menerima harokat. Jadi ketika kalian melihat bentuknya seperti huruf hamzah, huruf alif, kalau ada harokatan itu namanya hamzah. Ya, jadi intinya hamzah itu menerima harokat, mau kasroh, doma atau fathah. Kalau alif itu tidak menerima, ya, jadi hanya sebagai pemajang. Paham ya? Paham? Ya, bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk selanjutnya, ya. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kalian semua memahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Sekarang waktunya penutupan. Bapak tugaskan kalian sebelumnya untuk berdiskusi, ya, buat kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Bapak beri waktu 2 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, perhatian seluruh semuanya sekalian, sambil diskusi ada soal 5 soal yang sudah Bapak kirim di grup, ya. Sekalian langsung dikerjakan. Ya, soal pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul?
Yang kedua, apa pengertian dari ulul azmi? Yang ketiga, kenapa yang wajib diketahui hanya 25 Nabi Rasul? Yang keempat, sifat yang ikut Rasul disebut apa? Dan yang kelima, apa yang dimaksudkan maksud? Ya, dan soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan maksud? Ya, kerjakan di buku kalian masing-masing dan nanti disampaikan kesimpulan yang sudah Bapak instruksikan tadi awal. Waktunya Bapak tambah 2 menit. Silakan dikerjakan. Baik, cukup waktunya. Sekarang yang sudah kalian diskusikan, presentasikan ulang di tempat masing-masing, suara yang keras. Baik, kelompok 1 dulu, boleh berdiri. Kesimpulan kelompok 1, pengertian iman Rasulullah. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Baik, bagus. Kelompok 2, suaranya yang keras. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan teladan. Bagus. Baik, untuk kelompok 3, silakan berdiri. Presentasikan ulang materi yang sudah dijelaskan. Suara yang keras. Jumlah Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi ada 124.000. Sedangkan Rasul ada yang menganggap 313, 314, dan 315. Yang wajib diketahuinya cuma 25. Ulul azmi, gelar yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang memiliki ketambahan luar biasa. Jumlah ulul azmi ada 5, yaitu 1 Nabi Muhammad SAW, 2 Nabi Isa alaihissalam, 3 Nabi Musa alaihissalam, 4 Nabi Ibrahim alaihissalam, dan 5 Nabi Nuh alaihissalam. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Sifat-sifat Nabi Rasul, sifat wajib, sidik artinya benar, mana dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas, sifat mustahil, biji artinya bohong, khianat tidak dapat dipercaya, kitman menyembunyikan, balada bohong. Oke, terima kasih. Satu lagi kelompok 5. Sifat-sifat jahis bagi Rasul. Sifat jahis bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-adl, bersyariah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Ya, alhamdulillah semuanya mengerjakan tugas dengan baik. Ya.
Baik, terima kasih anak-anakku yang telah mempresentasikan ulang. Mudah-mudahan jadi ilmu untuk kalian semua. Amin. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Bapak Barasid satu aja. Izinkan tanya Pak. Boleh? Boleh berdiri? Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Silakan pertanyaannya apa? Kenapa Nabi dan Rasul diturunkan di Jazirah Arab? Kenapa tidak di Indonesia? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada yang tahu jawabannya? Ada. Yang tahu? Belum tahu? Pertanyaannya, kenapa Nabi dan Rasul kebanyakan diturunkan di Jazirah Arab? Tahu Jazirah? Jadi kawasan Arab ya, kawasan mana? Timur Tengah. Kenapa tidak misalkan di Indonesia? Kenapa tidak di Thailand, misalkan ke Malaysia? Nah, jawabannya itu ada banyak. Namun Bapak hanya akan menyampaikan itu saja, 3 saja. Karena ya yang itu yang merupakan inti dari jawabannya. Ya, yang pertama, secara geografis letak Arab itu dan Jazirah Arab itu ada di tengah-tengah dunia. Ya, kalau di kota itu tengah-tengah dunia. Jadi bagus untuk dijadikan kawasan dakwah. Kalau di daerah kita disebut apa namanya? Alun-alun. Ya, itu kan alun-alun pusat kota, tengah-tengah kota. Alun-alun itu ketika pusat dakwah di tengah kota, maka semua orang berkumpul di situ dan dakwah akan cepat untuk sampainya atau cepat untuk disebarkan. Itu yang pertama, letak secara geografis letaknya di tengah-tengah dunia. Yang kedua, dari segi bahasa Arab merupakan bahasa yang beda dengan bahasa yang lain. Karena bahasa Arab salah satu itu merupakan bahasa apa? Kita bahasa Al-Quran. Selain bahasa Al-Quran, Arab juga bahasa apa? Nanti ketika kita di akhirat, ya di akhirat semuanya otomatis, walaupun tidak bisa bahasa Arab sekarang, di akhirat ketika mencapai akhirat, sesudah di akhirat semuanya otomatis akan berbahasa Arab, dan Arab di bahasa Arab itu akan dijadikan bahasa di surga. Ya. Dan yang ketiga, di daerah Jazirah Arab itu yang merupakan tingkat kemusyrikannya yang luar biasa, yang paling parah ya. Dulu disebutnya zaman apa? Zaman jahiliyah, zaman kebodohan ya, bermacam-macam sesembahan yang disembah dulu di Jazirah Arab. Contohnya apa? Patung, ya, apalagi matahari, bulan, dan berhala lainnya. Jadi otomatis para nabi dan para rasul diturunkan oleh Allah di daerah Jazirah Arab. Paham ya? Paham. Alhamdulillah kalau misalkan sudah paham. Oke, terakhir kesimpulan dari materi ini atau merupakan rangkuman. Boleh satu orang bacakan? Ada yang mau? Boleh, siapa namanya? Muhammad Fajar dari kelompok 3. Boleh berdiri. Sama. Rangkuman 1. Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Jumlah Nabi berdasarkan hadis riwayat Ahmad ada 124.000 Nabi. 2. Jumlah Rasul berdasarkan hadis riwayat Ahmad ada 315 Rasul. 3. Sifat-sifat yang dimiliki Rasul adalah sifat wajib yang berisi al-siddiq, al-amanah, al-tawfiq, dan al-fardonah. Sifat mustahil ada al-kizib, al-khianah, al-kitman, dan al-baladah. 4. Tugas para Rasul adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan cara beribadah, menjelaskan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan batasannya bagi manusia, memberi teladan kepada umatnya memperbaiki jiwa manusia. Baik, terima kasih. Boleh duduk. Nah, terima kasih anak-anakku. Materi yang Bapak sampaikan hari ini pada pertemuan pertama sudah selesai. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua. Amin ya Allah. Dan terakhir, setelah tadi disampaikan rangkuman, ya, Bapak memberikan tugas kepada kalian. Ya, tolong dicatat ya. Tugasnya adalah, tolong dicatat. Ya, tugasnya adalah meresum atau merangkum ya. Yang tadi Bapak sampaikan dirangkum
secara detail ya, walaupun rangkuman tapi sedetail mungkin. Itu yang pertama, Faisal meriksa. Yang kedua tugasnya membuat mind mapping. Tahu mind mapping? Nah, jadi dibuat sebagus mungkin, sebaik mungkin. Kalau bisa diberi warna secantik mungkin, ya. Itu yang kedua. Oke, mengerti? Tugas apakah ada yang ditanyakan? Cukup ya, paham? Alhamdulillah. Ya, mungkin hanya itu yang akan Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan terakhir, setelah Bapak salam, kumpulkan bukunya di depan. Bapak akan periksa tugas yang tadi sudah kalian kerjakan. Siap ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kumpulkan. Terima kasih.